ultimatum ditolak, Mataram siap berperang. Setelah resmi menggantikan Van Neckerhodeck sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada Oktober 1893, Van der Wijk mulai menerapkan beberapa kebijakan baru, termasuk rencananya untuk mencaplok Lombok dengan jalan militer. Berbeda dengan Vaineker yang berupaya menempuh jalan damai, Van der Wijk lebih suka dengan jalan militer. Ia yang sebelum menjabat sebagai gubernur jenderal memang terkenal bengis dan seringkali menggunakan jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai langkah awal untuk memuluskan usahanya mengirim ekspedisi militer ke Lombok, pada awal tahun 1894, Van der Wijk membuat 3 gerakan persiapan. Pertama, pada 17 Januari, ia meminta laporan dari Letnan Jenderal Guy van Vitius selaku Komandan Angkatan Darat Hindia Belanda. Van der Wijk ingin mendapat gambaran tentang Lombok dari sisi militer. Jawaban Jenderal Guy van Vitius pun membuat Van der Wijk tersenyum. Menurut Guy van Vitius, menyerang Lombok saat ini tidak akan membuat militer Belanda kesulitan. Pendeknya, dalam ukuran militer, Mataram akan sangat mudah ditaklukkan. Kedua, setelah yakin dengan laporan Jenderal Guy van Vitius, Van der Wijk pada 26 Februari memerintahkan Denenbark untuk mengirim Kontelier Liefrenck ke Lombok Timur. Liefrenck ia tugaskan untuk menyelidiki desas-desus mengenai kelaparan yang terjadi di Lombok Timur. Tanggal 27 Februari, Liefrenck tiba di Lombok Timur dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan Mami Kertawang, Raden Melaya Kusama, dan Raden Wiranom. Usai bertemu dengan ketiga tokoh Sasak tersebut, Liefrenck menyusun sebuah laporan pada Denenbark. Dengan kata-kata yang dilebihkan, Liefrenck menyebutkan kelaparan di Lombok Timur sangatlah parah. Ungkapan seperti tengkorak berjalan, anak-anak dengan perut buncit, dan orang tua yang menjual anaknya sebagai budak menghiasi laporan Liefrenck. Ketiga, begitu mendapat laporan Liefrenck tentang kelaparan di Lombok, Van der Wijk segera memanggil Denenbark ke Batavia. Ia ingin Denenbark memberikan saran politik mengenai penyelesaian Lombok. Denenbark tentu saja sangat senang. Ia yang telah hampir 3 tahun lebih berjuang untuk mengajukan proposal perang dalam menyelesaikan konflik di Lombok seperti mendapat angin segar. Segera, usul politik ia berikan pada Denenbark. Setelah 3 gerakan yang ia jalankan itu, Van der Wijk kini membidik restu dari Den Haag, karena bagaimanapun juga sebuah ekspedisi militer harus mendapat persetujuan parlemen. Bermodal laporan kelaparan yang ditulis Liefrenck, Van der Wijk melalui koneksinya di parlemen berhasil membungkam suara anggota parlemen. Bahkan, mayoritas anggota parlemen menginginkan agar pasukan Belanda datang ke Lombok selayaknya pasukan salib yang akan membebaskan rakyat Sasak dari kezoliman Raja Mataram. Begitu mendapat restu dari Den Haag, pada 27 Mei, Van der Wijk mulai memerintahkan persiapan ekspedisi militer. Selanjutnya, Van der Wijk menugaskan Denenbark agar segera menyampaikan ultimatum pada Raja Mataram. Jika ultimatum tidak dijalankan oleh Raja, maka ekspedisi militer akan segera menghancurkan Mataram. Adapun isi ultimatum itu terdiri dari 4 tuntutan. Pertama, Raja Mataram harus benar-benar patuh pada perintah Yang Mulia Gubernur Jenderal. Kedua, meminta Raja Mataram untuk meminta maaf dengan ikhlas atas sikap yang tidak wajar pada pemerintah Hindia Belanda. Ketiga, apapun hasil dari penyelesaian konflik Sasak dengan Mataram yang akan ditengahi oleh Belanda, Mataram harus menerima. Dan yang terakhir, menyerahkan dengan segera anak Agung Made Karangasem pada Belanda.
Dengan menggunakan kapal pemburu HMSS Koningin Emma, kapal perang terbesar yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda, Denenbarg dan Liefering datang membawa ultimatum. Mereka tiba di Ampenan pada 3 Juni 1894. Dua Belanda ini segera menuntut pertemuan dengan Raja Mataram. Dengan beralasan sakit dan sedang ada di Lombok Timur, Raja Mataram tidak bisa menemui dua utusan Belanda tersebut. Raja hanya memerintahkan dua putranya, yaitu Anak Agung Ketut dan Anak Agung Made, untuk menemui Denenbarg dan Liefering. Bertempat di Istana Cakra Negara, pada 9 Juni pertemuan antara Belanda dan Mataram itu berlangsung jua. Di depan Ketut dan Made, Denenbarg membacakan 4 butir ultimatum pemerintah Hindia Belanda pada Mataram. Belanda meminta agar ultimatum tersebut dijawab sesegera mungkin. Mataram hanya diberi tempo 3 kali 24 jam. Made dan Ketut keberatan. Menurut mereka, waktu untuk menjawab sangat pendek. Menjawab ultimatum haruslah melalui rapat yang harus dihadiri raja dan para punggawa. Denenbarg dan Liefering tidak bergeming. Ketika batas waktu 3 kali 24 jam yang diberikan pada Mataram telah lewat, Denenbarg segera mengirim telegram pada Van der Wijk. Ia mengabarkan bahwa Mataram telah menolak ultimatum. Van der Wijk sangat kecewa dengan berita tersebut. Kini tidak ada cara lain. Ekspedisi militer harus segera didatangkan ke Lombok. Namun, sebelum benar-benar mengirim ekspedisi militer, pada 13 Juni, Van der Wijk memerintahkan Denenbarg untuk berangkat ke Lombok Timur. Van der Wijk ingin persekutuan antara Belanda dengan Sasak Timur harus solid. Pada 19 Juni, dengan menggunakan kapal SS Perwe, Liefering tiba di Lombok Timur dan atas bantuan Raden Wiranom, Liefering berhasil mengadakan pertemuan dengan seluruh pemuka Sasak. Bertempat di Dasan Lekong, pada 24 Juni, pertemuan Liefering dengan beberapa pemuka Sasak berlangsung. Bagaimanakah hasil pertemuan Liefering dengan pemuka Sasak tersebut? Berhasilkah Liefering membujuk pemuka Sasak untuk rela bekerja sama dengan Belanda dan Mataram? Saksikan terus kelanjutannya pada channel ini.